Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imamuddin Cahyo Pratama. Di sini saya akan membuat video orasi ilmiah atau presentasi terkait materi yang sudah dipelajari, yaitu teknik penulisan karya tulis ilmiah. Baik, tidak perlu lama lagi, saya akan memulainya. Satu, cara memilih tema, masalah dalam tulisan dan memilih judul. Ini adalah presentasi yang akan saya angkat untuk tugas UTS hari ini. Cara memilih tema. 1. Topik harus bermanfaat dan layak dibahas. 2. Topik dikenal baik, berarti topik yang dipilih harus topik yang dikuasai atau diketahui penulis sendiri. 3. Topik cukup menarik, terutama bagi penulis. 4. Bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik dapat diperoleh dan cukup memadai. 5. Tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. 6. Topik yang dipilih sebaiknya tidak terlalu teknis, tidak terlalu terburu-buru, tidak terlalu kontroversial. Saya ralat, yaitu tidak terlalu baru. Selanjutnya, yaitu masalah dalam penulisan. Penggunaan huruf kapital dalam masalah dalam penulisan, yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital dalam penulisan pertama, dalam petikan langsung. Contohnya, guru mengatakan, jangan lupa kerjakan tugasmu. Lalu yang kedua, kesalahan penggunaan huruf kapital pada penulisan agama, kitab suci, dan Tuhan. Contoh, Dini beragama Islam. Ketiga, kesalahan penggunaan huruf kapital dalam penulisan tahun, bulan, dan hari besar. Contoh, pada bulan Syawal diperingati Hari Raya Idul Fitri. Lalu ada huruf kapital. Huruf kapital memiliki pengertian yaitu ukuran atau bentuk khusus yang lebih besar daripada huruf biasanya, yang biasanya digunakan dalam penulisan di awal kalimat, penulisan nama diri, dan lain sebagainya. Atau bisa disebut juga dengan huruf yang ditulis dengan huruf besar. Masalah dalam penulisan selanjutnya, yaitu tanda baca. Tanda baca yang digunakan dalam sistem ejaan, tanda ini biasanya dilambangkan dengan simbol yang berbeda-beda. Kesalahan yang sering terjadi yaitu penulisan tanda titik yang sering terjadi pada penulisan subbab, seperti 1.1 pendahuluan. Itu salah. Yang benar adalah 1.1 pendahuluan. Lalu yang huruf B, yaitu tanda koma. Kesalahan penulisan yang sering terjadi pada penulisan tanda baca koma yaitu Winda pergi ke sekolah hanya membawa tas, pensil, dan buku. Itu salah. Lalu yang benar adalah Winda pergi ke sekolah hanya membawa tas, koma, pensil, dan buku. Itu benar. Huruf selanjutnya yaitu C, tanda titik 2. Kesalahan yang sering terjadi pada penulisan tanda baca titik 2 yaitu adanya spasi sebelum tanda baca titik 2, yang seharusnya spasi tersebut terletak setelah tanda baca. Contohnya, POM, spasi titik 2, 23. Itu salah. Yang benar adalah POM tanpa spasi titik 2, 23. Selanjutnya yaitu cara menentukan judul. Penggunaan huruf kapital. 1. Hal pertama yang perlu dipahami dalam menentukan judul adalah bagaimana penggunaan huruf kapital tersebut. Karya tulis ilmiah memang lebih ideal menggunakan huruf kapital secara keseluruhan. Lalu yang kedua, judul bukan sebuah kalimat. Perlu dipahami dulu bahwa yang namanya judul bukanlah kalimat, sehingga judul tidak bisa ditulis bagaimana saat menulis sebuah kalimat. Maksudnya, di sini adalah penulisan judul tidak perlu menggunakan tanda baca.
Yang ketiga, yaitu memperhatikan kelogisan. Jadi setiap kali selesai menyusun judul karya tulis ilmiah, agar mengecek kembali judul yang akan digunakan. Dan jika selesai membaca judul tersebut, penulis harus mengerti dan memahami maksud dari judul yang telah dibuat. Selanjutnya, yaitu menggunakan kata yang singkat, jelas, dan padat, atau tidak boros kata. Menulis judul untuk karya tulis ilmiah maupun bukan sebaiknya tidak boros kata. Semakin singkat namun jelas maka semakin baik. Apalagi untuk karya tulis ilmiah. Kelima, bertukar pikiran atau pendapat dengan orang lain. Pasti menulis judul karya tulis ilmiah yaitu ditujukan untuk dibaca oleh manusia. Jadi sebelum menulis judul sebaiknya ditunjukkan judul tersebut kepada teman, kolega, atau siapapun yang bisa memberi pendapat atau saran tentang judul karya ilmiah yang akan digunakan. Terima kasih.